Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali adik. Ya, meriah sekali. Meriah sekali dan senang sekali dan juga sebagai orang di Jakarta menjadi bagian dari perayaan pada hari ini. Betul. Nah tentunya selain di Jakarta, pasti di berbagai daerah juga banyak keramaian untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Seperti di pelataran Monumen Nasional, sudah banyak masyarakat berkumpul dan sebentar lagi kita akan menyaksikan prosesi penyerahan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi di Monumen Nasional, lalu akan dibawa ke Istana Merdeka diiringi kirap budaya. Ya, prosesi iring-iringan kirap budaya ini adalah prosesi yang juga salah satu prosesi yang kita tunggu-tunggu di Valerina ya, karena prosesi ini mengambil jarak yang cukup jauh itu dari kawasan Monumen Nasional menuju kawasan Istana Merdeka dan membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit. Kita nanti akan menyaksikan betapa semangatnya para peserta iring-iringan kirap budaya dari berbagai macam elemen masyarakat. Kita akan sebutkan satu persatu elemen masyarakatnya apa saja dan tentunya akan ada pembawaan teks proklamasi dan juga duplikat bendera negara Sang Merah Putih oleh kereta kencana Ki Jagarasa. Pastinya adik, karena kan sudah beberapa tahun sempat ditunda ya, ataupun ditiadakan kirap budaya ini dikarenakan kita mengalami pandemi. Betul. Namun sejak tahun lalu kirap budaya kembali dilakukan untuk memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana kita harus menghayati proses dalam rangka penyerahan bendera negara Sang Merah Putih yang saat ini kita menggunakan duplikatnya dan juga nanti akan diserahkan teks proklamasi yang akan dibacakan. Ini meriah sekali, betul sekali Valerina, karena Istana Merdeka kembali mengundang hampir 8.000 masyarakat umum yang berkesempatan hadir dalam acara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di sini. 8.000 undangan, banyak sekali. Ini juga merupakan satu hal yang luar biasa ya, karena memang sebelumnya ada pembatasan. Dan alhamdulillah kita sudah melewati masa pandemi dan saat ini kita masuk ke masa endemi, sehingga akhirnya lebih banyak lagi masyarakat yang bisa hadir tentunya di Istana Merdeka, dan nantinya kita juga bisa melihat banyak masyarakat yang ikut melihat kirap budaya di luar nanti di Monumen Nasional. Jadi senang sekali Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu masa yang sangat luar biasa dan patut kita apresiasi bersama. Sangat spesial. Boleh saya kasih bocoran nggak sih Valerina? Dikit aja boleh ya? Apa tuh bocornya deh? Jadi hari peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 hari ini ada beberapa persembahan spesial yang belum pernah ada jika kita bandingkan dengan upacara di tahun-tahun sebelumnya Valerina. Tapi saya nggak boleh kasih tahu nih nanti saya ini surprise, jangan kita sampaikan dahulu sekarang, supaya nanti lebih semangat ya. Ya kasih Bapak Ibu sekalian pasti semangat nanti untuk melihat penampilan kesenian dari berbagai talenta muda Indonesia pastinya. Nanti iring-iringan kirap budaya ada juga elemen masyarakat yang menggunakan baju tradisional. Saya penasaran. Sebetulnya kalau saya sih kalau dari lihat hiasan kepala saya sudah tahu ini pakaian adat dari mana, tapi mungkin nanti Valerina Daniel bisa menjelaskan sendiri ini baju adat mana. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin undangan yang berbahagia dan juga pemirsa di Indonesia, saat ini saya mengenakan baju adat dari Sumatera Barat. Memang kebetulan keluarga kami, ayah ibu saya berasal dari Sumatera Barat, sehingga saya menggunakannya pada hari ini. Dan kalau tadi ada menanya, betul sekali Ade, dan alhamdulillah bisa menampilkannya di Istana Merdeka. Dan kalau tadi ada tanya apa saja komponen dari baju adat Sumatera Barat ini, kalau saya bisa menyebutkan, yang pertama tentunya adalah suntiang ya. Jadi ini adalah hiasan kepala yang digunakan oleh wanita dari Sumatera Barat. Biasanya dikenakan pada saat selebrasi atau pernikahan. Nah ada kuncinya tapi ternyata tidak sembarangan kita menggunakan suntiang ini. Ada tingkatan-tingkatan yang harus kita gunakan. Oke Valerina, nanti kita ceritakan kembali ya baju adat yang kita gunakan. Kita saksikan bersama-sama hadirin sekalian di Monumen Nasional. Kita saksikan bersama Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono telah hadir di ruang kemerdekaan Cawan Monumen Nasional saat ini. Ya, dan saat ini kita sedang menyaksikan Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono mengambil duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Ya, ini adalah momen awal dari iring-iringan kirap budaya, di mana berikutnya Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono mengambil teks proklamasi. Prosesi ini disaksikan oleh Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan SH
HMSI, MTR Opsla, dan Kasko Gartab 1 Jakarta, Brigadir Jenderal TNI Arka Melvi Karmani SE di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional. Ya, kita saksikan secara bersama-sama prosesi awal dari penyerahan. Tadi kita sudah saksikan proklamasi bendera negara asal Merah Putih yang diserahkan langsung oleh Kepala Sekretariat Presiden Wakil Budi Hartono. Dua kali haluan kanan, kanan. Haluan kiri. Hadirin yang kami hormati, prosesi yang kemudian akan dilakukan adalah di mana duplikat bendera negara asal Merah Putih dan juga teks proklamasi akan diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022, yaitu Paskibraka yang tahun sebelumnya bertugas sebagai pembawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Jadi bukan hanya tahun lalu ketika mereka sudah purna tugas, hari ini juga tugas kembali. Betul sekali Ade. Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 yang bertugas membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih yaitu Gania Taufika Sama Wibowo, siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Ayumi Putri Sasani, siswi SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Banyuwangi. Ya, kita saksikan derap langkah yang sangat tegap, optimis, dan juga penuh kepastian begitu ya Valerina dan hadirin. Kita lihat Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Dan saat ini mereka turun dari ruang kemerdekaan. Seperti yang kami informasikan tadi, hadirin yang kami hormati, meskipun telah purna tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka, namun Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 tetap dengan sepenuh hati membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kesinambungan atau kontinuitas dari satu masa ke masa yang lain dalam pembangunan Indonesia itu sangat-sangat penting begitu ya Valerina ya? Ya, betul sekali Ade, dan kita saksikan saat ini Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 keluar dari cawan Monumen Nasional disambut oleh peserta kirap budaya. Ya, ini adalah prosesi di mana Purna Paskibraka Duta Pancasila yang disambut oleh Abang None Jakarta, dan tentunya di luar kawasan Monumen Nasional sudah banyak sekali masyarakat ibu kota maupun dari berbagai daerah dari Nusantara yang sengaja ingin menyaksikan kemeriahan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini. Betul sekali Ade, dan tentunya selain Abang None Jakarta, nantinya pasukan kirap budaya akan dimeriahkan pula oleh perwakilan dari generasi muda Indonesia, para siswa dan siswi yang akan mengikuti kirap budaya dari Monumen Nasional sampai dengan Istana Merdeka. Kita saksikan cuaca suhu cerah mengiringi cerahnya hati dari para Purna Paskibraka dan Duta Pancasila tahun 2022 dalam membawa tugas dan mengemban tugas negara pada pagi hari ini. Ya, dan saat ini yang kita lihat Bapak Ibu sekalian adalah Purna Paskibraka Duta Pancasila menuju kereta kencana Ki Jagarasa, dan bisa kita saksikan peserta kirap budaya yang lain juga telah siap untuk nantinya mengiringi kereta kencana Ki Jagarasa menuju Istana Merdeka. Di kereta Ki Jagarasa dan juga elemen masyarakat dan ikut turut serta dalam iring-iringan kebudayaan akan kita jelaskan satu persatu ya Valerina ya. Dan juga Ki Jagarasa ini punya filosofi yang sangat luar biasa yang juga mungkin bisa mengingatkan kita semua tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara dan bangganya kita menjadi warga negara Indonesia. Betul sekali Ade, dan kalau kita lihat di Istana Merdeka dan juga di Monumen Nasional, banyak sekali hiasan dan dekorasi yang tentunya merepresentasikan budaya Indonesia yang sangat beragam sekali. Misalnya kita bisa lihat tadi dari Jakarta, lalu kemudian di sini kita bisa melihat juga dekorasinya berbagai macam, ada bunga-bunga nasional, dan juga tentunya kita lihat ada dekorasi di Istana Merdeka
yang menggambarkan sayap burung Garuda. Betul sekali. Ini kita saksikan Purna Paskibraka yang sedang menuju ke kereta kencana Ki Jagarasa. Diiringi nanti oleh kirap budaya dan akan menempuh jarak dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka tempat kita hari ini berkumpul. Ya, betul sekali adik. Peserta kirap budaya nantinya akan diisi oleh berbagai macam lapisan masyarakat, dan pada barisan depan adalah nantinya akan kita lihat bersama drum band gabungan Taruna TNI Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Ya, kita akan melihat bersama-sama kereta Ki Jagarasa akan bergerak meninggalkan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Ya, ini adalah pasukan drum band yang tadi sudah diceritakan oleh Valerina Daniel, di mana ini adalah gabungan Taruna TNI Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Lengkap dengan kostum drum band ya. Betul sekali. Dan nantinya pada barisan berikutnya kita akan melihat pasukan berkuda. Ya, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, undangan yang berbahagia dan pemirsa di seluruh Indonesia. Pasukan kirap budaya mulai bergerak meninggalkan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Saat ini kita melihat pasukan kirap budaya yang terdiri dari drum band gabungan Taruna TNI Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Selanjutnya kita juga bisa lihat bersama adalah pasukan berkuda yang mengawal kereta kencana Ki Jagarasa dengan komandan pasukan berkuda adalah Danjen Kavkut Pusenkaf Letkol Kavaleri Danang Prasetyo K SH MTR Opsla yang menunggang kuda bernama Gunung Tambora. Ini adalah barisan berikutnya, yaitu pasukan tradisional Pas Pampres, pakaian Satria Nusantara. Satria Nusantara merupakan gambaran para satria di setiap pulau yang mempunyai jiwa kepemimpinan sejak nenek moyang kita yang membela kepulauannya demi tanah air Indonesia. Kita saksikan antusiasme warga DKI atau warga ibu kota Jakarta dan juga warga dari luar Jakarta yang datang dari seluruh negeri sangat tinggi untuk menyaksikan kirap budaya yang sudah berada di Monumen Nasional maupun sudah ada berbaris dari pagi hari tadi di sepanjang jalan dari arah Monumen Nasional hingga ke Merdeka, yang maksud kami ke Istana Merdeka. Betul sekali adik, seperti tadi juga kita menyampaikan bahwa ini adalah saat yang luar biasa karena pada tahun ini kita sudah memasuki masa endemi, sehingga antusiasme masyarakat dapat kita lihat semakin besar tentunya untuk bisa menyaksikan langsung prosesi upacara memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 pada hari ini. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa ini adalah pasukan berkuda yang mengiringi kereta kencana Ki Jagarasa, lalu kemudian ada drum band, dan nantinya selain juga akan hadir kelompok dalam kirap budaya tersebut, yaitu kelompok pakaian tradisional dari seluruh Nusantara. Nah, nantinya ini akan diikuti oleh kelompok perwakilan raja-raja Nusantara dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Dan tidak hanya itu hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah pelajar dari SMP Negeri 4 Jakarta Bapak yang tahu soal beralamat di Jalan kayak Muda, Jakarta Pusat, dan SMA Negeri 3 Teladan Jakarta yang beralamat kayak di Wapong. Jalan Setiabudi Jakarta Selatan. Ini adalah perwakilan Gen Z. 風吹咗過嚟， Malena ya. 真係有人拆油啊！ Sangat muda.
雖然點解話佢有酒蹦蹦。 Satu persatu elemen masyarakat, ada juga barisan berkebaya mungkin tampak di layar, namun mungkin bisa kami ceritakan ilustrasinya. Barisan berkebaya memilih Indonesia yang merupakan inisiator mengkoordinasi beberapa perkumpulan organisasi komunitas perempuan bergabung dalam bidang budaya dalam rangka mendukung kebaya Goes to UNESCO, yaitu usulan kebaya menjadi warisan budaya tak berbeda UNESCO. Ini adalah tampak dari atas kereta kencana Ki Jagarasa yang diiringi oleh pasukan berkuda. Kereta kencana Ki Jagarasa sendiri ditarik oleh 6 ekor kuda putih ya, Valina ya. Nanti kita jelaskan siapa saja nama dari kuda-kuda putih tersebut. Betul sekali, Ade. Dan tadi juga sempat disebutkan ya. Jadi kirab budaya ini benar-benar menampilkan latar belakang budaya Indonesia yang beragam. Dan juga tadi komponen masyarakatnya juga beragam. Ada generasi mudanya, ada juga perwakilan dari kaum perempuan. Jadi kita menggambarkan di sini bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam, meskipun berbeda, namun tetap satu jua. Seperti slogan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Iya, betul sekali Pak Ledina dan hadirin. Jadi anak-anak keluar dari Monumen Nasional, di mana Monumen Nasional sendiri kalau kita lihat di ujungnya ada api yang tidak pernah padam. Ini mengingatkan kepada semua orang Indonesia dan bangsa Indonesia tetap tidak pernah padam untuk memperingati kemerdekaan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Betul sekali, Ade. Dan tadi kita sudah bersama di dalam kereta Ki 因為佢衫係咁樣，我唔知啊。因為琴日佢俾我睇啊嘛，佢着衫嗰啲，但係爸爸未到，冇可能未啫。爸爸黃色嗰條絲帶啊嘛。係啊。 Buktikan bendera negara sang merah putih dan teks proklamasi yang akan digunakan dalam upacara pada hari ini. Mereka adalah siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta dan siswi SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Banyuwangi. Dengan koordinator paskibraka Mayor Infantri 讀書嗰啲揸住嗰啲嘢，讀書嗰啲好似阿女咁樣讀書，仲讀緊書啊。 Mereka menaiki kereta kencana Ki Jagarasa yang dikawal totalnya 15 ekor kuda, 7 ekor kuda di depan dan samping kanan kiri kereta kencana serta 8 ekor di belakang sebagai simbol 78 tahun Republik Indonesia. Semua hal, semua detail yang ada di hari ini yang kita saksikan di hari ini semuanya mempunyai makna filosofis yang sangat-sangat tinggi dan sangat sentral begitu ya, Valerina ya. Betul sekali, Ade. Ini juga melambangkan bahwa dalam menjalani kehidupan kita juga harus selalu bisa memaknai setiap langkah kita, bahwa kita harus bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga keluarga dan juga bangsa Indonesia. Luar biasa Valerina ya. Betul sekali, Ade. Karena kalau tidak kita sebagai generasi bangsa yang mempunyai semangat untuk membangun bangsa Indonesia, siapa lagi? Siapa lagi? Nah, ini tadi sempat kita sedikit spill begitu ya. Untuk Ki Jagarasa sendiri memiliki makna filosofis, yaitu Ki adalah sebutan kemuliaan pada seorang atau seseorang atau benda bertahta perahu. Jaga berarti melindungi, mengayomi, merawat, dan rasa yang berarti sisi kesempurnaan hidup yang menunjukkan hati, hidup yang mulia, atau dapat disimpulkan sebagai sikap perilaku yang harus menjaga hati, baik diri sendiri maupun orang lain. Ya, Ade, Ki Jagarasa adalah gambaran sosok pemimpin atau prabu yang hidupnya harus senantiasa menjaga dan memerdekakan rakyatnya dari rasa cemas, rasa ketindas, rasa aman, damai dan bahagia, sehingga dia berani untuk menjadi pengawal setiap tetes darah merah dan putih untuk tidak tumpah membasahi bumi. Bagus sekali ya filosofinya ya. Bagus sekali, itulah kenapa kereta kencana Ki Jagarasa yang bertugas untuk membawa duplikat bendera negara sang merah putih dan juga teks proklamasi. Betul sekali. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di depan kereta kencana Ki Jagarasa ada 6 ekor kuda putih ya. Mereka bernama Gunung Kondo, Gunung Sinabung, Bunga Akasia, Bunga Seruni, Bunga Zinia, dan Bunga Victoria. Wow, namanya juga bagus-bagus ya, Dea. Cantik-cantik sekali namanya, dan kuda putih juga tentunya punya makna filosofis yang tinggi gitu ya. Nah, bicara soal pasukan berkuda, hadirin, komandan pasukan berkuda adalah Dandan Kafut
Pusenkam Letkol Kavaleri Danang Prasetyo KSH MTR Opsla. Tadi sudah dijelaskan menunggang kuda bernama Gunung Tambora, sebuah gunung yang sangat terkenal tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Dan berharap bahwa upacara kemerdekaan hari ini tidak hanya diperingati atau tidak hanya disaksikan oleh orang Indonesia saja, tapi seluruh dunia menyaksikan Indonesia yang saat ini terus melaju